Sebelumnya izin tanya, namanya siapa Om? Oh ya, nama sebenarnya sih itu kalau ngelihat dari situ Resi Hendrarto. Oh iya. Cuman karena panggilan saya banyaknya Anto, jadi saya tambahkan Anto Resi Hendrarto. Oh, Iya, oh dan itu gitu. koma saya ST-nya Sarjana Teknik Arsitektur. Wah, pantas lukis ya. Pantas melukis dan motret karena Benar, di benar. arsitek itu ada mata kuliahnya salah satunya fotografi, cuman landscape. Oke. Oh. Kenalnya di situ, kenal fotografi ya. Salah satunya di jurusan arsitek untuk keperluannya keperluan. Izin nanya ya Om. Hmm, Sebelumnya untuk komunitas fotografi fotografi ini Bogor sendiri ya, ya. itu awal bisa berdirinya tuh kapan tuh? Kalau berdirinya itu secara informasi yang kita terima ini 2008. Hmm. Tapi kalau menanyakan ke foundernya ada beberapa ya, Pak Bayu, Bayu Swandani. Saya sebutkan dua nama aja yang terdekat dengan saya, tiga deh. Reddy Hardiatmoko sama Ben Selobi. Itu sounding yang sampai ke saya 2008. Oh. 2008 kan benar tuh. Iya Nah, itu. kalau kronologi detailnya lebih ke ini ya, ke mereka. Kalau nggak salah itu basicnya dulu FN, Photographer Net. Yang Hmm. akhirnya setelah menjalani beberapa episode perjalanan, kumpul-kumpul di Taman Kencana, semua segala macam menjelma menjadi beberapa yang aktif di situ mendirikan komunitas fotografi Bogor. Lokasinya Taman Kencana. Ada yang tahu Taman Kencana? Tahu Sempur tahu. ya. Iya tahu. Dulu taman itu pakai ngumpul. Oh. Iya. Dan saya masih sempat mengalami episode itu di mana kumpul di situ, hunting-hunting di situ, Hmm. sampai akhirnya kalau saya lihat ke Taman Kencana saat ini sih udah nggak ada itunya ya, nggak ada bekas-bekasnya. Gak ada spotnya ya. Iya, mungkin udah berubah jauh ya karena Iya. seiring dengan apa perkembangan Taman Kencana sendiri. Itu untuk komunitas fotografi Bogor. Namanya dari awal emang komunitas fotografi Bogor. Kalau yang saya tahu itu ya komunitas fotografi Bogor ya. Kalau ada yang di luar itu berarti di luar kita ya, di luar Oh iya, pengetahuan iya, saya. iya. Kalau untuk kegiatan rutinnya tuh apa aja Om biasanya? Kalau sekarang nih bisa dibilang vakum ya. Episode Oh. vakumnya itu start setelah pandemi. Pandemi itu vakum total dan ya bukan komunitas fotografi Bogor aja ya. Maksudnya dari Iya. banyak berbagai macam ini apa namanya uh, apa ya, macam titik-titik kan pada jatuh semua ya. Mm-mm. Termasuk komunitas fotografi Bogor ini kan stop, tapi begitu episode pandeminya hilang ternyata pola ini tuh udah begitu ya, jadi Hmm. tidak begitu pandeminya stop kembali ke pola awal yang ngumpul lagi apa semua, Oke. enggak, jadi pola zoom ya tetap zoom Oh, ya, mungkin oh, kalian juga yang di kampus juga iya begitu benar. pandemi ketemu zoom, pandeminya selesai zoomnya masih ada, Oh benar-benar. online masih ada, jadi ya tidak seperti episode-episode dulu tiap minggu kumpul ya, contohnya di Taman Kencana Hmm. sharing tentang apa fotografi, Hmm. terus udah itu uh, bervariasi ke hunting-hunting pakai model dengan topik Oh. misalnya modelnya busana atau misalnya modelnya digabung otomotif, pemotretan berbagai macam lah, makanan digabung sama model dan lain-lain. Oh, tapi kok event-event gitu ada Om? Event-event gitu kalau yang paling populer sih hunting ya, hunting untuk street Oh. photographer ya, street photography maksudnya, jadi Oh. hunting nanti rutenya yang biasa sih kayak seputaran Surya Kencana Oh. sampai masuk-masuk ke dalam ke bawah, itu kalau event yang lumayan populer di KFB. Selebihnya sih event-event pemotretan model semua segala macam muncul beberapa kali. Hmm. Nanti mungkin kalau untuk wujud wujud tampilan dari event-event itu mungkin bisa saya share dari Instagram atau track record di media sosial yang sempat terekam ya. Oh Salah iya. satu waktu itu pernah di beberapa acara, oh ini hunting makro dan segala macam. Oh. Bentar, makro tapi tahu ya makro fotografi ya. Tahu, tahu. Saya tahu. Jadi kita pergi ke suatu daerah, di sini yang kita pilih adalah waktu itu suatu lahan yang dia dijadikan
uh, tempat sawah organik dan uh, bunga-bunga di Bogor itu asalnya dari sana. Nanti dikirim ke pasar Bogor semua segala macam. Kita ke sana untuk motret makro, rame-rame tuh rekan-rekan KFB, dan di situ serunya adalah bagaimana cara membuat foto makro nanti dimentor oleh yang memang berpengalaman di fotografer makro. Jadi entah itu di setting atau yang langsung hunting, misalnya motret lebah di tanaman atau tanamannya itu sendiri, atau yang memang disetting dibuat kayak sebuah landscape kecil dengan dengan susunan-susunan yang sudah diatur segala macam, itu nanti diatur pencahayaannya, ditambah-tambah efek-efek air, embun atau segala macam. Nah, oh ini biar padahal dari tadi nih. Gak boleh ada juga kamu. Oh itu nyampe ya situ ya. Atau bisa sambil ini kali ditaruh ya. Pegang, kalau pegang resep-resep aja enggak ya? Enggak sih Om. Itu untuk yang event-event, tapi nggak terbilang rutin, maksudnya ada, tapi kalau dibilang itu rutin punya schedule pasti enggak. Oh iya. Karena banyak yang menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing dari member-member di KFB itu. Tidak semuanya profesinya itu memang fotografer, mungkin ada yang pegawai instansi atau yang hari-hari kerja atau yang dinas di luar kota, jadi disesuaikan dengan kegiatan masing-masing, kemudian jadwalnya kapan, jadi di situ sih kalau event-event makro. Jadi mungkin saya sebutin lagi ya, event yang populernya adalah street fotografi, terus makro fotografi, hunting yang seperti pemotretan model, digabung dengan misalnya temanya otomotif atau temanya misalnya batik itu yang terrecord di kepala saya saat ini gitu. Walaupun event-eventnya banyak, tapi terkait dengan usia setengah abad ke atas, upload memorinya agak lama. Nggak apa-apa Om. Tapi kalau misalnya untuk komunitas ini awal tuh udah ada visi misi gitu nggak sih Om? Nah visi misi itu nanti bisa dilihat lengkap kalau kalian coba di Facebook, ada komunitas fotografi Bogor, bisa masuk ke dalamnya. Di situ ada sejarahnya sedikit singkat, sama ada visi misinya. Basicnya adalah sebenarnya wadah yang independen ya, maksudnya tidak terikat pada suatu independen sendiri. Iya. Dan fungsi utamanya adalah sharing tentang fotografi. Jadi untuk tukar pikiran mengenai fotografi. Pada era 2008, 2009, 2010 kan tidak seperti sekarang ya, yang apa-apa bisa di ChatGPT, Google, begitu mudah informasinya. Kemudian belanja ada, saya tidak menyebutkan platformnya, tapi kayak misalnya di warna oranye, warna hijau itu kan, toko-toko itu kan gampang sekarang, perlu apa. Jadi kalau dulu kan nggak semudah itu. Jadi misalnya saya perlu lensa Nikon. Oh iya. Sebelum saya beli segitu mahal, saya mesti, boleh nggak saya pingin coba pakai? Iya, mau lihat dulu. Saya kumpulin tuh, misalnya bukan saya, maksud kita ngobrol nih, yuk yang Nikon ketemuan yuk minggu besok, tapi bukan berarti yang Canon nggak boleh ketemuan. Nah terus kita coba nih, oh iya enak ya pakai ini ya. Nah kebayang nggak kalau misalnya kita beli sesuatu tanpa mencoba dulu? Kebayang. Ya kan, walaupun nyobain cuma sebentar, apalagi kalau nyobain lama. Bro, boleh nggak misalnya nih di saya seminggu saya, nah itu kan pada saat nanti beli udah tergambar, ternyata ini nggak rekomen ya saya beli. Itu penting. Jadi hal-hal seperti itu yang penting buat kita. Kalau sekarang kan mau beli apa, baca review, ChatGPT, boleh nggak sih nyebut kayak gitu, baca review segala macam, terus googling, browsing, cari-cari barang juga di Tokped semua segala macam. Belanja juga tinggal lihat bintang 5-nya. Kalau dulu enggak, saya tanya, beli itu di mana? Toko, gimana sih toko itu? Wah, itu jangan deh ya. Itu bagus deh. Jadi wadah itu yang utamanya KFB itu untuk pelaku-pelaku fotografi di Bogor. Berarti emang tujuan awalnya tuh karena pure
hobi awalnya gitu ya. Lebih ke, Sama sharing. ya bisa pada sharing sih, karena Oh iya. pelaku fotografi di KFB itu nggak semuanya hobi. Oh Ada yang iya. pekerjaan tapi nggak hobi. Oh iya. Ada yang tapi Bener-bener. hobi nggak kerja di fotografi. Ada yang dia nggak motret, dia nggak apa namanya, dia nggak motret, kerjanya juga bukan pemotret, nggak hobi juga, tapi dia makeup artist. Oh. Ya, atau dia punya usaha makanan yang memang nanti terkait makanan saya tuh pengennya dibuat secantik mungkin secara tampilan-tampilan fotografi. Ini bicara periode 2008 sampai tahun itu ya, Sarah. Kalau sekarang dengan handphone, tutorial di YouTube segitu banyak, foto makanan cantik tuh nggak sesulit dulu. Sesulit kalau dulu kan kita dapat tutorialnya dari mana ya? Nah, tutorial yang ada sekarang kan yang hasil perjalanan ini nih. Iya Ya kan? benar-benar. Dulu benar-benar harus riset banget ya Om. Nah, jadi judulnya kalau dulu kita sempat mengistilahkan dengan Rambo, trial and error, coba dulu. Jadi lama. Kalau sekarang kan tinggal lihat rumus yang hasil diciptakan itu tadi tuh. Contohnya gini deh. Kalau sekarang kita mau motret liputan, pelaku fotografer sekarang yang literasinya cukup, dia akan udah terekam. Nanti saya berangkat ke situ, ISO sekian, diafragma sekian, shutter speed sekian. Karena rumus itu misalnya udah contoh dari guru fotografi ini yang udah sharing banyak di sini. Iya. Nah si guru ini dulu sebelum sharing itu dia gimana perjalanannya? Dia trial sendiri, waduh ISO segini, ini segini, atau mungkin kalau yang dulu dia belajar, dia juga udah dapat rumus dari gurunya dulu. Tapi pelaku-pelaku pada saat dulu banyak yang coba sendiri dulu. Nah kalau sekarang kan ngeliat, oh bro kalau ke outdoor udah harus nih ISO udah paling rendah nih 50, sekarang ada ISO 50 lagi. Iya benar. Ada di bawahnya lagi mungkin bisa. Kalau dulu kita berarti 100 F kita seininya shutter kita coba sampai bisa 160, 200 semua segala macam. Iya. Udah kalau dulu berapa ya kira-kira nanti apa dicoba dulu. Iya. Segitiga fotografinya setidaknya kalau sekarang itu udah jadi kewajiban yang mudah diperoleh dibandingkan dulu. Dulu wajib, tapi tidak seperti sekarang yang kadang-kadang rumus segitiga fotografinya itu udah ada di gadgetnya juga. Dengan auto segitiga fotografinya ternyata udah terumuskan di situ. Iya benar. Udah lebih gampang ya. Iya lebih gampang sekarang. Bawa apa-apa auto. Auto nggak salah, auto yang bagus. Tapi kadang juga jelek sih Om, auto ya kan? Nah akan ini kalau ini sepanjang ini jadi out of. Oh nggak apa-apa. Out of. Ini sambil ini kok tadi nyambung juga. Oh iya, out of dari apa? Track pertanyaannya. Iya. Soalnya kalau ngandelin auto, saya misalnya kamu motret orang dengan background sunset sunrise. Hasilnya auto gimana kira-kira? Jelek sih Om jujur pasti. Nah, mungkin secara detail gini ya. Orangnya gelap. Orangnya gelap. Belakangnya putih. Iya. Nah, tapi kalau kamu manual pasti akan kita buat belakangnya gelapin banget sampai matahari itu didapatnya nggak putih. Sampai benar-benar karena digelapin si mataharinya otomatis mulai ketangkap tuh dari mulai agak orange sampai sesuai selera kalian mau dapat gimana. Tapi karena digelapin ini si orang di depan gimana nih? Makin gelap kan? Iya. Nah karena manual kita kasih cahaya dikit dong orangnya. Flashnya kita naikin, semua pekalak itu semuanya auto. Flash nggak akan naik, dia bacanya misalnya terang sekali atau gimana, atau flash udah keburu kebuka keluarnya besar atau gimana. Nah karena manual kan ngetik-ngetiknya enak tuh. Kita gelapin dulu, udah dapet nih sunsetnya, sunrise-nya. Ini orang berarti gelap banget. Berarti kita kasih percikan cahaya biar dapat orangnya terang, backgroundnya terang. Tapi kalau auto tergantung nih. Kalau sekarang kan dia ngikutin tangan tuh, fokusnya bisa milih tuh. Fokus ke orangnya terang, belakangnya makin putih tuh. Atau kita fokusin ke belakangnya dapat, orangnya gelap sekali. Tapi flash juga nggak naik-naik. Nah, jadi kalau ngandelin auto ada saat momen dimana fotografinya itu apa ya kurang dramatik ya. Iya. Kurang fotografi bahasa fotografi. Iya. Jadi jatuhnya hanya apa asal gambar ada. Atau kita suka ambil istilah kadang-kadang
Gimana untuk motorisasi? Asgar aja bro, Asgar tuh asal gambar terang. Oh, ada bahasanya ya? Iya, buat ningkat dan untuk nutupin supaya nggak kedengar sama klien. Oh, Jadi khawatir klien denger, wah gila, kita di ini asal iya gambar terang di aja. gitu-gituin. Iya, itu deh contohnya. Tapi kalau misalnya komunitas ini sendiri itu di mata masyarakat sama lingkungan tuh gimana sih Om fungsinya? Kalau fungsinya mungkin jadi tempat, misalnya contohnya adalah dengan adanya komunitas ini, begitu komunitas ini terdengar ke telinga seperti katakanlah, kalau saya kan di dunia edukasi ya, ngajar di beberapa sekolah ya, katakanlah terdengar ke orang tua murid, oh anakku mau belajar fotografi, mau nanya-nanya kemana ya, Hmm. bisa ke komunitas nggak, siapa tahu bisa ada yang Oh bisa iya. sharing tempat belajar yang murah, Hmm. tempat belajar yang bukan murah tapi terjangkau, atau tempat belajar yang memang levelnya si penanya memang pengennya yang mahal, Oh terus iya atau iya. nanti hasilnya juga yang apa, yang diharapkan bahwa tempat belajarnya seperti itu. Hmm. Sebelum, kalau dulu kan belum era kayak sekarang mungkin bisa cari review ya, Iya. dulu mungkin salah satu patokan untuk review ya cari ke komunitas itu. Ada yang Oh buka iya. kelas nggak, minimal gini, biasanya yang bertanya itu entah dia orang tua calon murid atau dia sendiri yang ini, kalau di KFB ada yang buka kelas fotografi nggak, Oh gitu. atau mas, kalau lihat dari grupnya sih, Hmm. saya punya ini bisa dibetulin di mana nih. Saya Oh. mau, nah kalau belakangan sih, apalagi setelah pandemi ya, kan banyak fotografer berguguran sesuai dengan Hmm. job yang ini mau jual, ini paling cepat ya jualnya di komunitas, karena di situ akan ada Oh yang benar bersambut benar kan, benar benar. oh saya perlu ini, gue baru mau jual nih, saya Iya. mau jual ini udah lama nggak kepake karena tempat itu jobnya udah kagak ada. Iya. Nah terus udah itu, wah anak saya baru mau mulai nih fotografi, tapi kan kalau Oh beli iya. baru Mahal. mahal, sama bener ya itu emang dia cari, coba Hmm. dulu cari yang second, jual belilah terjadi di komunitas itu, Oh iya. sampai akhirnya dari situ lahirlah toko-toko jual beli alat-alat fotografi, Oh yang akhirnya sekarang iya. bergerak ke toko-toko online-nya. Iya iya. Ada yang memang basicnya dari sejarahnya dari situ, ada yang memang dadakan setelah di episode ini tiba-tiba terbesit buka toko fotografi online atau apa, tapi ada yang memang menjalannya lewat sejarah, dia ngalami episode yang lama itu dulu, Iya. buka secara di komunitas teman-teman deket, makin lama Hmm. makin rame, offline-nya jadi online. Oh iya. Dan kalau untuk contoh untuk dari masyarakat sekitar seperti itu, tapi kalau pada saat kita hunting atau apa, Hmm. masyarakat sekitar tuh terbagi dua, terganggu sama tertarik. Oh iya. Terganggu itu kalau mereka memang merasa terusik dengan orang yang warawiri bawa kamera, pasti Hmm. ada, nggak mungkin nggak ada, saya nggak memungkiri kalau Benar-benar. itu nggak ada. Terus yang kedua, yang tertarik, sebenarnya itu kelihatannya di mana ya itu ya tempat ngumpul ya, segala Iya. macam. Terus akhirnya coba cari informasi, dan bisa jadi wah mudah-mudahan saya diliput di dagangan saya, terus udah Hmm. itu dapat foto-foto bagus, bisa minta atau apa pada saat itu ya. Kalau sekarang Iya. berharap diviralkan mungkin, Iya di benar. foto-foto, oh nanti itunya terupload, Iya. trafficnya gini, algoritmanya gimana. Nah jadi mungkin kalau tanggapan dari yang sekitar seiring dengan kegiatan komunitas fotografinya adalah itu. Tapi kalau di komunitas ini sendiri tuh ada yang kayak kepemimpinannya gitu nggak sih Om? Iya ada Oh, ketuanya, oh ada ya. ada ketuanya. Kalau yang sekarang ini yang tercatat sebagai ketua namanya Benz Robi. Kalau Oh. nanti perlu di follow up ke dia, nanti saya apa arahkan ke sana. Tapi kalau secara yang teraktif, personil teraktif, sekarang itu salah satunya saya, bukan yang Oh mau iya iya. angkat ini, tapi jual beli kaosnya KFB, perangkat KFB semua, bahkan tempat ngumpul KFB pun di sini. Oh gitu. Dan keaktifan saya juga tidak sengaja mungkin karena karakter tiap orang kan beda-beda. Hmm. Mungkin karakter saya banyak menanggapi Oh itu aja. iya. Ada yang nanya saya tanggapi. Oh. Ada yang kebetulan ada yang kegiatan saya bawa orang KFB. Hmm. Bukan berarti yang lain enggak, tapi mungkin kebetulan job desk mereka Iya sehari-hari di benar-benar. kantor atau apa sebenarnya tidak supporting ke ini, jadi sibuk, dan akhirnya awalnya mungkin belum seperti itu, tapi seiring dengan waktu ternyata nggak kayak handle atau gitu. Iya udah punya Ya, pada punya betul. kesibukan masing-masing Betul, ya. betul. Terus kalau misalnya sama Om bergabung di KFB ini tuh
ada hambatan atau kayak masalah gitu nggak sih Om? Terus juga kayak misalnya soal kepemimpinan nih tadi, misalnya dari si ketuanya udah kayak nggak gitu peduli gitu Oh di iya, tahun-tahun sebelumnya. ya di setiap ini ya, di setiap kancah ya pasti ada ya. Ah iya. Saya ketua yang ini ternyata udah nggak ini, tapi ternyata yang baru belum muncul. Kalau yang baru udah muncul sih nggak masalah, tinggal digeser sama yang ini atau ditunjuk yang ini untuk take over atau gimana. Iya. Ada kok, kalau masalah itu pasti ada. Malah beda visi dan misi juga kadang-kadang terjadi ya. Bahkan dari ini muncul nih komunitas-komunitas lain, kayak ada yang namanya ini motret, fotografi Bogor Utara, Bogor Selatan, banyak lah, banyak macam-macam. Jadi kepencar gitu ya Om? Banyak ya. Tapi ya, alhamdulillah kalau secara ini sih nggak pernah terjadi yang seperti belakangan viral kayak beberapa kasus yang di Jakarta kemarin tuh yang apa komunitas sebuah komunitas tuh menguasai satu lahan Oh iya. dengan sampai bisa seperti itu segala macam. Tapi kalau yang misalnya Orang kayak mau motret justru bayar ke komunitas itu. oh iya benar. Tapi kalau misalnya untuk penyelesaian masalahnya gimana tuh Om biasanya? Alhamdulillah dengan masing-masing background yang udah cukup apa ya cukup banyak warawiri sana sini Iya. dan dengan banyak background dari mungkin dia menghadapi permasalahan di kantornya dicoba diterapkan di komunitas ini atau di tempat kegiatan lain, so far sih nggak pernah ada yang sampai fatal ya. Maksudnya sejauh ini sih hubungan di dalam itu bagus-bagus aja sih, dinamis, kondusif ya. Oh, iya. Untuk dari Om sendiri ada nggak Om kayak harapan besar untuk komunitas ini tuh kayak misalnya makin berinovasi ke depannya makin besar ataupun makin dikembangin gitu? Saya sih nggak berharap makin besar sih ya, berharap komunitas ini ada manfaatnya aja buat apa? Buat circle orang-orang yang di dalam komunitas itu. Circle itu maksudnya pertama saya sendiri nih, circle saya, keluarga saya, orang-orang sekitar saya dapat manfaatnya seperti misalnya termudah adalah ada event nyari fotografer kemana? Oh iya. Nyari fotografer rate segini gimana ya nanyanya ya? Nyari fotografer yang ahli di bidang ini gimana ya nanyanya? Walaupun sarana informasi banyak ya, tapi kadang-kadang tetap aja orang tuh bertanya di jalan. Walaupun udah ada Google Map, Pak mau ke ini lewat mana ya Pak? Pasti nanya ke makhluk hidup Iya yang benar. jadi harapan saya sih lebih kepada komunitas itu ada manfaatnya buat apa? Buat sekitar manusia sekitar. Syukur-syukur bukan cuma manusia, lingkungan sekitar, kayak membantu pariwisata. Oh iya benar. Pariwisata sekitar. Contohnya misalnya ngadain event, yuk buat foto-foto cantik tentang Kota Bogor, gitu-gitu. Manfaatnya pada saat orang nyari foto Kota Bogor yang bagus, gampang nyarinya. Nggak foto Bogor sampah. Kebun raya ada ketutup orang depan. Nyari foto kebun raya yang cantik susah amat. Misal walaupun ada sekarang. Atau kerjasama lebih luas lagi, fotografernya kan sekarang nggak kamera darat aja, ada kamera udara, drone bisa motret cantik semua segala macam. Ya, siapa butuh foto udara kebun raya ada. Benar. Cuman memang ya itu apa ya, butuh apa ya namanya komunitas ya. Butuh kerja keras juga sih. Kerja keras banget. Tapi ya itu cuma kan tadi pertanyaannya harapan ya. Iya. Berharap aja boleh. Iya nggak apa-apa. Sisanya kan doa. Ya, I wish. Iya, wish gitu. Enggak pun nggak apa-apa, yang penting kayaknya nggak rugi. Gitu. Sama terakhir nih Om, untuk pertanyaan pribadi sendiri nih. Kalau untuk Om sendiri kan udah lumayan lama banget ya bergabung di komunitas ini. Lumayan, walaupun nggak dari awal 2008 tuh. Iya tuh, tapi ada nggak sih Om dampak untuk diri Om sendiri sama bergabung di komunitas ini? Oh iya, yang paling utama yang terasa dan mungkin ini perlu dicatat penting banget. Betul. Alhamdulillah saya jadi bersertifikat, jadi fotografer yang bersertifikat. Bersertifikat ya, maksudnya bersertifikatnya bukan dari KFB, bukan dari komunitas, tapi bersertifikat itu lewat lembaga sertifikasi nasional ya, jadi lembaga sertifikasi profesi. Nah dari situ contohnya adalah misalnya ada Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Di dalamnya tuh nanti ada orang-orang bersertifikat yang dari lembaga sertifikasi profesinya bersertifikatnya.
Oh. Dan informasi aja nih juga kepada yang kalau mau untuk menjadikan fotografi ini profesi, karena di beberapa tempat itu nge-hire fotografer yang bersertifikat. Oh. Apply nih Iya benar. ke Honda, ada event Honda atau apa, oh bisa minta sertifikat, oh saya belum, skip dulu ya, kita cari yang bersertifikat. Oh, gitu. Kementerian buka lowongan untuk apa, kemarin tuh yang saya baca, untuk liputan haji di sana dibutuhkan seorang peliput dokumentasi fotografer bla 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 bla. Syaratnya udah sertifikat. Berarti nggak punya sertifikat, ya nggak bisa apply. Memudahkan kalau ada sertifikat. Jadi manfaat paling utama itu, manfaat lain banyak ya, kayak sharing-sharing tadi mungkin nggak perlu saya iniin, tapi yang paling utama buat saya adalah saya bersertifikat, karena waktu saya di dalam KFB itu beberapa senior founder itu kebetulan memang udah bersertifikat, dan ada yang jadi penguji, ada yang memang aktif di dunia sertifikasi itu, push kita yang di dalamnya bersertifikat. Jawaban saya apa pada saat itu? Ngapain saya bersertifikat? Saya udah punya klien kok. Nggak pakai sertifikat, saya juga ada klien. Jawaban umum rata-rata orang-orang arogan pada saat itu. Ternyata itu gugur dengan sendirinya pada saat ada beberapa celah yang nggak bisa dimasukin orang nggak bisa sertifikat. Contohnya kayak misalnya launching produk ini, nanti fotografer sertifikat saya ngajar di misalnya institut ini di ini atau di tempat kalian nih, di tempat kalian ini itu ada yang apa ngambil sertifikatnya bareng dari saya. Di institusi ini apa ya, orang-orang IPB itu yang memang aktif di dokumentasi itu IPB itu bareng saya ngambil sertifikat tuh ada beberapa. Kenapa? Syarat dari instansinya harus bersertifikat. Karena emang penting banget ya berarti. Penting banget. Mau contoh pentingnya nggak? Apa tuh? Nah, kalau kita deal-dealan sama yang orang bersertifikat, misalnya saya konsumen klien bersertifikat, kamu enggak, saya ngambil yang kalau dia udah tahu, udah terbiasa, saya ngambil yang bersertifikat. Nah, lebih aman karena yang bersertifikat tahu aturan main. Pertama dia tahu itu foto punya siapa, karena selama proses sertifikasi dia dapat ilmu itu. Nah yang enggak, ya belum nggak bisa di apa, vonis juga dia nggak tahu. Berdasarkan literasi bisa jadi tahu, tapi kemungkinan nggak taunya ada nggak? Ada. Nah nanti deal-dealan nih, saya deal-dealan, temen saya deal-dealan sama ini, baru deal-dealan foto produk, besok produknya udah muncul di sosial media, dikasih watermark punya fotografer, dia nggak tahu aturan mainnya nih. Iya. Berkemana-mana, oh itu fotonya punya gua yang motret. Betul seperti itu emang aturan mainnya. Nah, kalau yang kita bersertifikat, jadi istilahnya menghindari banyak apa namanya gesekan-gesekan dengan klien. Jadi pemakai jasa sama yang apa namanya yang menyediakan jasanya tidak clash bentuk atau banyak ribut segala macam, itu biasanya terjadi di yang tidak bersertifikat. Atau contoh gini nih, ini satu lagi contoh kalau penting. Pada saat dulu pandemi, kumpul-kumpul dilarang, tapi ada instansi mengadakan kumpul-kumpul, dan itu penting untuk instansi itu. Si fotografer dia itu wah selfie segala macam, backgroundnya itu tuh nggak pakai masker semua segala macam, muncul di HP. Aturan main seperti itu nggak penting buat dia karena dia nggak tahu. Tapi kalau udah dapat rumus itu pada saat sertifikasi itu, dia tahu event ini tuh nggak boleh tampil, nggak boleh kelihatan, eventnya aja tertutup kok begini. Nah, jadi lebih kepada yang bersertifikat lebih aman karena paham aturan main. Iya, cari aman. Ya betul. Nih misalnya Mbak, produk kosmetik ini masih sih, atau yang paling kelihatan gampang sih, kalau yang anak laki-laki ini kan tahu kalau ada produk otomotif tuh produknya secret, kadang-kadang ditutupin, tampil di jalan raya tuh masih tertutup, nggak boleh dipoto atau apa. Kalau yang bersertifikat dia udah tahu ini produk secret, nggak boleh. Tapi kalau yang misalnya dulu pernah ada tuh produknya masih rahasia segala macam, dia selfie bandel ya, potret, kan dia tuh eksistensi, dan dia nggak tahu aturan main itu kan, eksistensi segala macam, launching tuh. Terus ada yang nanya, bro, itu yang di belakang lo merek ini yang baru ya? Iya dong. Padahal yang punya produk kayaknya belum ngasih
bocoran ke publik. Iya. Nah, maksudnya itu pentingnya sertifikasi. Salah satunya, beberapa ininya, beberapa apa namanya? Bukan salah satu, salah beberapa. Salah satu. Itu nggak salah ya. Iya, nggak salah. Maksudnya contoh poin beberapa kenapa diutamakan fotografer yang bersertifikat. Oke. Jadi di Bogor itu pada saat saya selesai sertifikasi 2016-2017 ingat saya, yang terdaftar dari sekian banyak fotografer itu pada saat itu lewat Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, kalau saya lihat di grup jumlahnya 19 orang. Wow. Nggak banyak. Iya. Dikit banget. Nah, tapi kan itu 2017. Seiring dengan perkembangan waktu, saya berharap sekarang jumlahnya udah jauh lebih banyak. Tapi yang nggak bersertifikat banyak. Dan saya kemarin sempat jadi pengalaman juga yang saya mesti sharing di sini juga. Saya coba bekerja sama dengan rekan yang tidak bersertifikat. Saya pikir secara literasi atau apa bakal aman. Ternyata memang yang dikhawatirkan terjadi. Apa tuh? Jadi dokumentasi yang dia ambil hari itu langsung tayang hari itu. Waduh. Dengan versi dia, editan dia, dan segala macam yang dia pokoknya tesnya dia. Nah, bayangan publik apa kan yang tergambar, karena itu tesnya dia kan bayangan publik. Contohnya misalnya adegan itu karena dia yang meramu, masakan ini kalau dia yang meramu kan berarti masakan ini emang begini kan, karena dia yang ciptain kan. Jadi gambaran tentang brand itu adalah begini, padahal ini tuh kontras dengan yang klien contohnya tidak mau terlihat seperti itu, dia memperlihatkan bagian itu. Contoh, dia mengekspos katakanlah misalnya tangan, si klien justru tangannya nggak mau kelihatan, kan dia nggak tahu, dia langsung upload. Nah, publik yang lihat, oh ini produknya tangan nih, ini keburu begitu kan. Nah, itu saya pikir aman, tapi ternyata nggak aman. Nah, contoh-contoh seperti itu. Nah, nanti kalau kalian meneruskan lebih aktif lagi di dunia dokumentasi, amat sangat rekomen untuk bersertifikat. Apalagi nanti diterusin lagi ke media lain seperti reporter atau apa segala macam. Kan tata bahasa, adab dan etikanya juga yang bersertifikat beda. Iya. Secara mungkin sekaligus tambahan aja, yang viral belakangan ini kan terkait dengan orang lagi olahraga di foto-foto, terus fotonya muncul di publik atau segala macam, dijual belikan harga sekian. Sekarang lagi rame juga ada yang ternyata di sekitaran Istana Bogor lagi lari-lari. Kalau dari circle saya yang di komunitas fotografi Bogor, yang saya kenal dan yang memang circle saya, dan yang Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia APFI di circle saya juga, saya nggak nemuin nama pelaku fotografi yang melakukan itu. Entah memang nggak sempat atau memang udah tahu bahwa secara, nah ini kalau bersertifikat, secara adab dan etika fotografinya itu seperti apa sih. Jadi bukan kebetulan sih, alhamdulillah tidak ada pelaku-pelaku itu di circle saya. Nomor satu itu sebenarnya bukan skill, adab dan etika fotografi. Kalian mau masuk rumah nyelonong apa minta izin? Izin kan. Sekarang saya lihat banyak fotografer jangan, wah ini tukang beca cakep nih, lagi berenang, banyak banget tau sekarang foto upload, menang fotonya. Tanya ke fotografer, itu tukang becanya dapat nggak dari hadiahnya itu? Enggak lagi. Jangan dapat izin nggak? Terus kalau izin emang dikasih tuh tukang beca? Pak, saya jangan difoto ya. Atau kalau saya pernah lihat cuplikan singkat di luar negeri itu ada yang motret diambil loh sama orang, nggak boleh motret di sini. Di publik di Jepang apa di mana tuh, malah ada yang udah paham di sini nggak boleh motret, atau motret boleh di erase atau disamperin di delete segala macam. Kalau di sini kan malah setahu saya dari istri itu, kalau di beberapa negara settingan brand handphone tertentu itu shutternya itu nggak di silentin loh, nggak bisa di silentin. Jadi jepret bunyi cekrek, jadi dia nggak bisa diem. Kalau di sini kan di kereta juga bisa. Kalau misalnya cekrek, maaf mas tadi motret apa ya? Ya setahu saya kalau dari istri di beberapa negara ada yang memang shutternya tuh nggak bisa di silent. Gitu. Karena memang itu aturannya, jadi nggak bisa motret diem. Tapi emang yang kayak Jepang, Cina gitu, Korea gitu-gitu juga sensitif banget ya, kan? Betul. Terutama Jepang yang pernah saya lihat tayangannya di Instagram, ada lagi motret,
sampai diminta dihapus semua Iya, segala benar. macam. Di situ nggak boleh foto. Dan itu terkait adab dan etika fotografi sih sebenarnya. Iya. Saya juga kalau misalnya contohnya aja misalnya kalau mau motret orang, Pak, itu boleh saya ngabadikannya untuk keperluan Mhm. apa gitu. Mhm. Apalagi kalau misalnya kalian nanti di suatu event pejabat-pejabat, Wah. maaf boleh segini saya abadikan untuk keperluan dokumentasi panitia. Kalau dia nggak mau dipoto gimana? Ya Iya. udah. Tapi kalau misalnya belum apa-apa, kiri-kiri kanan-kanan, ya, tegak senyum deh sih. Orang yang nggak mau dipoto gimana gitu. Salah satu adab dan etika fotografi juga yang perlu dibina. Kadang-kadang sekarang main jepret. Kayak saya sarankan bersertifikat adalah Ya, cara wajib. ya, Iya. paling aman. Ya minimal adalah apa, masalah perizinan tadi ya. Iya. Izin saya mau, boleh silakan. Izin saya boleh foto itu ya, boleh. Izin Pak, boleh. Nggak boleh ya udah. Kan belum tentu sekarang semua boleh. Kayak misalnya datang ke pejabat, oh maaf saya kan ini target penangkapan. Jangan dipoto. Oke, paling itu aja sih Om Iya, pertanyaan ada dari lagi Om. nggak? Udah Ini itu sih Om. cukup nggak? Cukup Om. Cukup banget ini Om. Nanti kalau diperlukan untuk data-data terkait KFB-nya, Iya. karena KFB itu foundernya bukan saya, nanti bisa langsung ke foundernya atau coba kalian buka dulu aja sementara di apa, komunitas fotografi Bogor, Oh, iya. Facebooknya. Kalau Instagramnya mungkin nggak aktif karena si foundernya lupa passwordnya. Oh. Oke deh. Iya, founder itu Pak Bayu itu. Iya, iya. Iya. Oke deh kalau gitu. Deh, ada yang bertanya lagi?